Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, minyak bumi juga disebut minyak mentah atau petroleum, sering dijuluki sebagai emas hitam. Merupakan cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin, minyak tanah, sampai aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. The next day. Gas pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 347 Masehi, yang konon katanya hanya bermodalkan bambu. Mereka mampu mengebor hingga kedalaman lebih dari 800 kaki dan mendapatkan migas untuk pertama kali. Bukan Amerika, bukan juga Eropa, tetapi Cina. Mereka memang bangsa yang pintar. Adapun orang yang pertama kali menemukan cara mengolah minyak bumi menjadi minyak tanah dan menggunakannya sebagai bahan bakar, yaitu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, yang dikenal sebagai ilmuwan muslim. Ia terkenal sebagai seorang kimiawan dan juga dokter dari Persia. Selanjutnya, selama berabad-abad, orang-orang belum terlalu memaksimalkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar hingga munculnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 sampai 19. Pada masa itu, orang sudah mulai menyadari pentingnya minyak bumi sebagai bahan bakar atau energi. Pada tahun 1594, bangsa Persia berhasil menemukan migas pada kedalaman lebih dari 35 meter hanya dengan menggali menggunakan kekuatan otot tangan manusia saja. Hal serupa juga dilakukan di California pada tahun 1850. Migas yang didapat disuling lalu digunakan untuk menjadi bahan bakar penerangan. Pada rentang tahun 1809 hingga 1859, Eropa dan Amerika Utara mengembangkan pengeboran dengan menggunakan teknik persuasion, di mana terdapat aksi penumbukan pada bebatuan. Akibatnya, banyak bermunculan sumur-sumur migas yang pertama di dunia. Pada tahun 1854, sumur migas di Polandia berhasil berproduksi. Hal tersebut tercatat sebagai sumur pertama di benua Eropa. Sedangkan benua Amerika berhasil membangun sumur migas pertama di Ontario, Kanada pada tahun 1858. Pada tahun 1910, musibah pada bidang ini pertama kali terjadi,
yaitu pada salah satu pengeboran migas di Lakeview, geyser mengalami blowout. Blowout artinya tidak mempunyai manusia dalam mengontrol aliran migas yang keluar dari bawah tanah. Akibatnya jutaan barel minyak keluar tak terkendali. Peristiwa tersebut dinobatkan sebagai kecelakaan terbesar dalam sejarah sepanjang pengeboran migas di dunia. Lain menyebutkan di kota kecil Wietse di negara bagian Niedersachsen dilakukan pengeboran sumur minyak pertama di dunia pada tahun 1858 sampai 59, bahkan sebelum sumur minyak dibor di Amerika Serikat. Kata Stefan Leggett, demam emas hitam sempat memicu perburuan minyak ke kawasan itu. Namun saat ini Jerman mengandalkan impor untuk memenuhi lebih dari 70% kebutuhan energinya. Produksi dalam negeri Jerman kini hanya mencakup 2% dari konsumsi minyak mentahnya dan 6% dari konsumsi gas alam. Cadangan di ladang minyak dan gas dalam negeri Jerman memang makin menipis dan tidak ada penemuan ladang minyak besar. Dulu situasinya berbeda. Pada puncaknya, Wietse saja bisa menyumbang 80% dari produksi minyak dalam negeri. Museum di kota kecil ini mengatakan bahwa Jerman pernah mandiri dan tidak tergantung dari minyak dan gas dari Rusia. Namun pada tahun 1920 sampai 1940 perkembangan dunia migas mengalami percepatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan dimulainya pengeboran offshore dan perhatian khusus terhadap penanggulangan bencana-bencana yang mungkin terjadi dalam eksplorasi. Selanjutnya, pada tahun 1981 pertama kalinya sumur migas offshore dibor dengan bentuk horizontal. Pengeboran migas tak harus secara vertikal, namun juga dimungkinkan secara horizontal. Saat ini dunia migas terus beranjak naik. Teknologinya pun terus berkembang demi menjawab tantangan-tantangan dalam dunia migas. Kontrol yang digunakan pada saat ini menggunakan automasi. Sampai sekarang minyak bumi merupakan sumber energi atau bahan bakar yang banyak digunakan untuk industri maupun rumah tangga. Minyak mentah bumi juga merupakan komoditas utama dalam perdagangan dunia. Itulah sejarah singkat ditemukannya migas oleh manusia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.